Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Nah, sekarang kita masih memasuki bab mikrotik ya teman-teman. Tapi pada bab 3 kali ini kita akan mempelajari tentang networking model. Nah, di bab 3 kali ini kita akan mempelajari beberapa materi, di antaranya ada konsep networking modelnya itu sendiri, kemudian ada TCP/IP model, ada encapsulation dan decapsulation, ada oscillators model. Nah, jadi networking model itu sangat berkaitan dengan jaringan komputer ya teman-teman, yang mana jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi salah satu langkah yang tepat untuk memasuki administrasi jaringan baik dari vendor Cisco, Mikrotik, ataupun yang lainnya, kita perlu menguatkan basic dari fundamental jaringannya itu sendiri. Salah satunya dengan mempelajari yang namanya networking model. Jadi networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, perangkat komputer kan ada banyak dari berbagai vendor. Nah, jadi bagaimana caranya agar dari berbagai vendor itu dapat saling berkomunikasi? Caranya yaitu dengan memenuhi suatu aturan. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Jadi, nanti vendor tersebut menggunakan networking model yang sama agar dapat saling bertukar data. Kemudian untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebelum networking model lahir, pada vendor itu memiliki modelnya masing-masing, di mana pada tahun 1974 IBM membuat sistem arsitektur network atau CNA. Nah, yang dimana setiap vendornya itu kan memiliki modelnya masing-masing, jadi akan timbul kesulitan untuk berkomunikasi antar vendor. Maka dari itu terciptalah yang namanya networking model untuk mempermudah para vendor saling berkomunikasi. Nah, di sini ada open networking model. Kemudian untuk yang OSI model itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Kemudian yang TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, saat ini networking model yang sering digunakan ada TCP/IP model. Di sini bisa kita lihat pada after open networking model exists, each vendor use some networking model then can communicate with other. Jadi setelah vendor menggunakan networking model yang sama, maka saling bisa berkomunikasi ya teman-teman, baik itu dari vendor IBM, vendor 1, ataupun vendor 2. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu TCP/IP model. Jadi TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Meskipun OSI model juga sering digunakan di kalangan media belajar, tapi sebenarnya fungsi dari keduanya itu sama ya teman-teman. Kemudian jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Jadi TCP/IP model itu memiliki layer ya teman-teman. Begitu juga dengan OSI model. Kalau yang OSI model itu memiliki 7 layer, sedangkan secara dokumentasi TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networking, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, jadi TCP/IP model itu merupakan jenis networking model yang biasa digunakan saat ini ya teman-teman. Nah, TCP/IP model mendefinisikan suatu protokol agar perangkat komputasi agar bisa saling berkomunikasi. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu TCP/IP application layer. Nah, di sini teman-teman bisa mengunjungi website yang tertera mengenai networking model ya teman-teman. Nah, jadi networking model adalah sebuah model atau referensi dalam pengembangan dan pemahaman komunikasi data pada jaringan komputer. Juga secara sederhana, jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Kemudian bagaimana sih cara kerjanya? Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan tersebut terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Kemudian tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat ataupun vendor. Acuan-acuran tersebutlah yang disebut dengan protokol ya teman-teman. Nah, kemudian di sini terdapat layer pada TCP/IP model. Jadi layer adalah aturan pada suatu jaringan, yang dimana ketika kita mengakses YouTube dengan jaringan yang sangat cepat, maka di balik itu semua
terdapat proses-proses yang disatukan dengan proses pada layer di setiap networking modelnya. Nah, jadi application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, TLP3, SMTP, INET, SSH, dan sebagainya. Nah, kalau yang HTTP itu digunakan ketika kita untuk mengakses suatu web server ya teman-teman, atau website. Kemudian di replay dari web servernya itu yang berisi ada HTTP header dan juga ada beberapa informasi lainnya. Misalnya ketika ada informasi OK itu menandakan bahwa requestan kita itu berhasil. Kemudian ada juga yang not found, itu menandakan bahwa requestan kita itu tidak berhasil ya teman-teman. Nah, selain HTTP header juga akan ada beberapa data-data yang di-request oleh klien. Kemudian salah satu contoh dari HTTP itu ada juga SMTP untuk email, dan ada juga untuk INET yang untuk menerima emailnya tersebut. Lalu kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu TCP/IP Transport Layer. Jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke aplikasi layer atau transfer data. Nah, kalau sebelumnya di aplikasi layer itu kan kita punya beberapa protokol seperti ada HTTP, SMTP, INET, dan lain-lain. Kalau untuk transfer layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Dan untuk perbedaannya bisa lihat di bawah ini, ataupun kita bisa search di Google perbedaan UDP dan TCP. Ini bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Nah, kemudian salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP/IP itu adalah error recovery mechanism. Nah, kalau sebelumnya di aplikasi layer itu kan ketika klien mencoba mengakses web server, maka nanti akan di-replay. Dan juga ada HTTP dan beberapa data. Kalau sudah masuk ke transport layer, itu nanti akan ditambah data dengan beberapa data dan direspon. Yang mana nantinya pada transport layer, HTTP header dan data akan ditambah dengan TCP header. Kemudian nantinya akan dibungkus menjadi satu segmen dan akan dikirim pada jaringan komputer. Nah, masalahnya bisa saja respon dari web servernya itu error atau hilang. Kalau ada kejadian seperti itu, maka klien harus melakukan requestan ulang agar data dapat terkirim dengan baik. Nah, kalau UDP ini dia tidak peduli, dia tetap mengirim requestan ke klien padahal ada paket yang hilang. Nah, kalau yang TCP itu berbeda karena di transport layer ada yang namanya error recovery mechanism. Nah, salah satu contoh dari TCP itu ketika kita mengakses YouTube, kemudian di tengah-tengah itu terjadi error, maka video tersebut akan melakukan requestan ulang. Barulah kita dapat menonton video tersebut. Nah, kalau yang untuk UDP ini, contohnya ketika kita menonton streaming kemudian terjadi error atau lag, maka dia akan langsung lompat ke bagian paling akhir. Jadi dia tidak melakukan pengulangan meskipun telah melewati beberapa tampilan sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya yaitu TCP/IP Network Layer. Nah, network layer ini merupakan layer ketiga baik dari OSI model atau TCP/IP model. Nah, kalau sebelumnya pada aplikasi layer dan transport layer itu kan terdapat banyak protokol. Tapi kalau untuk network layer hanya terdapat satu yaitu IP atau biasa disebut dengan IP address. Dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Kita masuk ke yang pertama yaitu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Karena setiap jaringan itu kan memerlukan alamat unik di jaringannya. Jadi IP address merupakan nama pada jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Nah, di sini IP address terbagi menjadi dua, ada yang IPv4 dan IPv6. Nah, kalau yang IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap bloknya ada 8 dan jika dijumlahkan terdapat pengalamatan 32 bit. Kemudian yang IPv6 terbagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya ada 16 bit. Jika dijumlahkan menjadi 128 bit pengalamatan. Nah, yang kedua di sini ada routing. Jadi routing ini berhubungan dengan router ya teman-teman, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan perangkat komputer yang memiliki network yang berbeda. Biasanya kalau yang sama itu menggunakan switch ya teman-teman. Nah, di sini routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos untuk mencari router tercepat untuk sampai tujuan. Nah, di sini contohnya ketika kita ingin mengirim surat ke A dan B melalui kantor pos,
Nah, nanti maka kantor pos tersebut akan mencari rute tercepat agar cepat sampai ke alamat A dan B. Jadi dia akan menunjukkan jalan ke alamat A dan B ini ya teman-teman. Nah, ini sama seperti rute ya teman-teman, yang dimana bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu TCP/IP, data link layer, dan physical layer. Nah, jadi data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Kemudian apa sih itu physical layer? Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi misalnya mempunyai beberapa perangkat kemudian ingin dihubungkan, maka bisa gunakan perantara wired dengan menggunakan kabel atau wireless yang tanpa kabel. Nah, yang biasanya menggunakan kabel itu biasanya menggunakan kabel BTP ya teman-teman. Kemudian kalau yang virus itu biasanya menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Front Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Jadi error mekanisme pada data link layer dan pada transport layer itu, jika pada data link layer itu dia berbasis detection ya teman-teman, dia hanya mendeteksi. Tapi kalau di transport layer itu dia tidak akan mendeteksi, tapi juga melakukan recovery. Jadi perbedaan TCP pada transport layer dan FCS pada data link layer itu intinya ketika kita mencoba mengakses web server, website, kemudian terjadi error, maka FCS pada data link layer ini dia akan mendeteksi error tersebut. Kemudian akan kerjasama dengan TCP pada transport layer untuk melakukan recovery pada error tersebut. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu encapsulation dan decapsulation. Nah, jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini kita bisa lihat pada gambar, berawal dari application layer itu data, kemudian lanjut ke transport layer, di sini akan ditambah dengan TCP header dan akan disebut dengan segment. Kemudian akan lanjut ke network layer, di sini akan ditambah dengan IP address yang akan disebut dengan IP packet. Kemudian yang terakhir kita akan lanjut ke data link layer. Di sini akan ditambah dengan data link header dan data link layer atau biasa disebut dengan frame. Nah, jadi ketika sudah pada data link layer kemudian akan dilanjutkan ke physical LAN, maka data tersebut sudah berbentuk bit. Dan proses yang dilakukan oleh vendor pada networking model kali ini disebut dengan encapsulation. Kemudian adapun decapsulation merupakan perubahan bit agar menjadi data lagi. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu OSI model konsep. Nah, sebelumnya kan terdapat dua networking model, ada OSI model dan TCP/IP model. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer bisa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar atau gede. Kemudian banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization, atau bisa juga disebut ISO 7 layer model. Nah, kemudian pada OSI model itu memiliki beberapa layer. Kalau sebelumnya di TCP/IP model itu memiliki sekitar 5 layer. Nah, kalau di OSI model itu memiliki 7 layer dan 4 layer di bawahnya itu hampir sama, hanya berbeda pada application layer. Kalau di OSI model itu dipecah menjadi 3, ada yang session, extension, dan application. Nah, kemudian selain layernya berbeda, ada juga yang berbeda, yaitu namanya pada setiap layer. Kalau sebelumnya pada TCP/IP model itu name-nya ada kayak segmen, IP packet, dan lain-lain. Kalau di OSI model ini disesuaikan dengan layernya. Kemudian ada juga yang namanya layer, yaitu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Kemudian ada upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Jadi perbedaan dari OSI model dan TCP/IP model itu tidak terlalu signifikan.
Keduanya itu memiliki fungsi yang sama, namun perbedaannya hanya pada application layer. Pada OS model itu lebih rinci karena dibagi menjadi 3. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.